Ya oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kalau sebelumnya kita udah bahas tentang gimana cara kita mengeluarkan variabel yang sudah kita miliki itu ke dalam sebuah file. Video kali ini kita akan membahas gimana nih file yang udah kita miliki itu isinya kita jalankan di dalam compiler kita, teman-teman. Jadi nantinya kita kalau sudah punya file sebelumnya itu text.txt, kita akan membaca semua isi dari filenya tersebut. Terus nanti isinya itu akan kita tampilkan di konsol kita. Kita nanti akan tetap menggunakan library fstream, teman-teman. Daripada kita penasaran, langsung aja simak videonya sampai selesai. Seperti biasa teman-teman, sekarang kita ketikkan dulu untuk library kita. Yang pertama kita include iostream. Nah, kita gunakan namespace std, teman-teman. Nah, sebelumnya kita udah bahas kan teman-teman. Jadi kita perlu satu lagi library, itu namanya adalah fstream. Jadi kita ketikkan aja di bawahnya iostream. Jadi di sini include fstream. Ya, kita buat method mainnya dulu. Nah, udah kayak gini. Nah, kan sebelumnya kita udah pernah pakai yang namanya offstream ya. Jadi offstream itu kan kemarin O itu output, F-nya itu kita sebut sebagai file, streamnya itu adalah library-nya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan manfaatkan input file stream. Ya, jadi kita akan memasukkan file yang kita miliki di luar dari program itu ke dalam program, dan kita nanti juga bisa mengoperasikan karakter-karakter itu, teman-teman. Jadi di sini cara kita mendeklarasikannya itu dengan mengetikkan kode ifstream. Terus di sini kita berikan identifier-nya, teman-teman. Jadi kita pakai namanya myFile. Ya, terserah ini untuk namanya. Jadi di sini ini myFile ini sama kayak kalau kita mendeklarasikan sebuah variabel gitu. Jadi ini yang ifstream ini adalah tipe datanya, dan yang di belakangnya ini myFile ini dia adalah identifier atau bisa kita sebut sebagai variabel lah, kayak gitu teman-teman. Karena sebelumnya kalau kalian ingat kita sudah memberikan outputan atau mencetak sebuah file namanya itu text.txt. Ini nanti kita akan membaca nih di dalam file txt itu ada karakter apa aja kayak gitu, dan nanti kita tampilkan di konsol kita. Ya, jadi di sini myFile, dan file yang akan kita inputkan ke dalam compiler kita itu namanya adalah text.txt kayak gini. Oke, nah sekarang kita perlu sebuah variabel lagi nih teman-teman. Jadi variabelnya nanti kita jadikan sebagai pendeteksi line atau baris. Ya, kita deteksinya nanti per baris dari file yang kita miliki. Jadi ada berapa baris nih di dalam file kita itu. Nanti kita cetak per barisnya. Ya, tetap kita nanti akan menggunakan yang namanya getLine kayak gitu. Ya, karena memang jelas ya teman, kalau getLine itu kita akan mengambil get ya, kita akan mengambil value yang ada dalam satu baris itu. Oke, di sini saya pakai tipe data string dan nama variabelnya saya pakai yang namanya line. Oke, kalau sudah, sekarang kita kasih kondisi nih teman-teman. Jadi apabila myFile atau file yang sudah kita proses di sini yaitu text.txt itu sudah terbuka, berarti kita berikan dot. Nah, di sini kita ada script yang namanya is_open. Ya, seperti ini konsolnya. Ya, jadi ini logikanya itu apabila myFile itu sedang terbuka atau bisa dibuka kayak gitu teman-teman, atau filenya ada dan terbuka, maka di sini kita akan mengulang setiap barisnya. Jadi kita di sini yang kita looping itu adalah jumlah barisnya. Jadi kita berikan while. Masih ingat ya teman-teman untuk looping menggunakan while? Ya, kita getLine di sini. Apa yang akan kita getLine teman-teman? Yaitu variabel myFile, dan parameter keduanya akan kita masukkan ke dalam si variabel line. Ya, jadi baris pertama apabila nanti di dalam file kita itu ada dua baris lah misalkan. Jadi nanti myFile ini kan text.txt, ada dua baris. Kita ambil getLine, baris pertama dulu nih. Ya, habis itu kita masukkan ke dalam variabel line. Habis itu di dalamnya kita cout-kan variabel line-nya itu. Ya, jadi nilai yang ada di dalam baris pertama kita masukkan ke variabel line, terus kita cout-kan. Ya, kalau sudah di sini kita berikan n-line bisa, kita kasih \n bisa. Kalau saya pakai n-line aja. Oke, kalau sudah seperti ini, dia nanti akan looping lagi nih. Ya, apabila masih ada baris kedua, maka dia akan mengecek kalimat yang ada di baris kedua. Setelah itu, dia akan dimasukkan ke dalam variabel lain lagi. Kalau sudah, di-cout-kan kembali. Ya, tetapi kalau sudah selesai, udah nggak ada lagi nih barisnya. Kita berikan perintah di sini kalau myFile ditutup aja ya, jadi .close. Ya, seperti ini. Nah, itu kondisi kalau ternyata filenya ada, teman-teman. Ya, ternyata kalau filenya itu nggak ada, jadi file yang namanya text.txt itu ternyata nggak ada. Berarti kita berikan else di sini. Enaknya kita kasih tulisan apa nih teman-teman ya? Kita kasih tulisan gini aja. Ya, kita cout file gagal dibuka. Ya, seperti ini kita berikan tanda seru ya, seperti ini. Nah, untuk program membaca karakter yang ada dalam file ini sebenarnya udah selesai teman-teman. Ya, sekarang kita cek untuk file yang kita miliki di offstream ini atau file text.txt ya teman-teman. Coba kita cek
Filenya itu saya taruh di dokumen ya teman-teman di sini. Ya pokoknya untuk outputan yang kemarin kita jalankan itu berada satu folder dengan script yang kita buat teman-teman. Ya kita search text.txt ya di sini. Text.txt kita buka, isinya adalah isi input titik 2 check print ya. Oke, sekarang kita coba jalankan program yang kita buat tadi untuk if stream ya teman-teman. Ya. Ini sesuai teman-teman. Jadi isi input titik 2 check print. Oke. Nah, sekarang kita coba ubah isi yang ada di sini, check print, isi print, isi coba dan kawan-kawan. Ya, seperti ini. Ya, untuk kita ngecek aja teman-teman apakah dia benar-benar melooping semua baris yang ada di sini dan karakternya itu atau katanya itu nggak ada yang tertinggal ya. Coba kita compile and run sekali lagi. Namanya tetap ya filenya text.txt. Oke, di sini kita compile and run teman-teman. Ya, hasilnya seperti ini. Isi input ya sesuai teman-teman. Ya, sesuai dari file text.txt yang kita buat. Jadi kita memang benar-benar mengambil konten atau value dari teks tersebut atau dari file tersebut. Terus kita jalankan di dalam compiler kita dan ditampilkan di konsol kita kayak gitu. Ya setelah kita mendapatkan value dari file yang kita buat, kalian mau ngapain terserah. Ya kalau kita pernah bahas tentang string, kita bisa menghitung karakter yang ada di dalam sana. Kita bisa menukar karakter yang ada di dalam sana. Kita otak-atik stringnya di sana. Silahkan kalian kembangkan programnya sesuai dengan keinginan kalian teman-teman. Yang jelas di video kali ini kita sudah berhasil gimana cara kita membaca value dari teks yang kita tuliskan di dalam sebuah file dengan extension .txt. Ya oke, mungkin itu pembahasan kita di video kali ini. Semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kita semua. Jadi untuk library iStream kita cukup bahas offstream dan ifstream. Untuk selebihnya kalian improve sendiri. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saksikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.